Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aura Hasanah Putri dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 2 akan membahas tentang nahwu yang berjudul tamyiz. Videonya bisa disimak berikut ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi nahwu yang berjudul tamyiz. Menurut matan Al-Jurumiyah, at-tamyiz huwal ismul mansub al-mufassiru lima'in bahama minaz zawad. Jadi tamyiz adalah isim mansub yang menjelaskan kesamaran yang ada pada jumlah mufidah. Jadi tamyiz ini berfungsi untuk menjelaskan kesamaran yang ada di kalimat sebelumnya atau yang ada di jumlah mufidah. Tamyiz ini menjelaskan zat dari jumlah mufidah itu sendiri. Contoh pertama itu Contoh yang pertama itu Toba Umaru khulqan. Nah, telah baik siapa Umar, apanya, akhlaknya. Nah, di sini yang jadi tamyiz itu adalah kata khulqan. Karena dia menjelaskan kesamaran yang ada di jumlah mufidah, yaitu Toba Umaru. Telah baik siapa Umar, apanya, akhlaknya. Kalau nggak ada khuluqannya, Toba Umaru, telah baik Umar. Umar baik apanya, bisa akhlaknya, bisa orangnya, bisa yang lain-lainnya. Kan nggak jelas, penuh tanda tanya kalau cuma kalimat Toba Umaru. Nah, khuluqan ini dia berfungsi buat ngejelasin kesamaran yang ada di jumlah mufidah tersebut biar makin jelas. Contoh kedua, indi khamsuna taban. Contoh kedua, indi khamsuna kitaban. Saya mempunyai 50 buku kitab. Nah, yang jadi tamyiznya itu adalah kitabnya. Karena kalau cuman kalimat saya mempunyai 50, bingung kan 50 apa gitu. Nah, akhirnya dijelasin dengan tamyiz, saya mempunyai 50 kitab. Seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan tentang kaidah dan aturan tamyiz. Nah, ternyata tamyiz punya kaidah dan aturan tersendiri biar si tamyiz ini jelas gitu apa sih yang jadi kaidah sama aturan si tamyiz itu sendiri. Nah, kaidah dan aturan tamyiz itu, pertama, tamyiz harus selalu berupa isim jamid dengan bentuk nakirah. Nah, pertama itu tamyiz itu harus berupa isim jamid dengan bentuk nakirah. Maksudnya nakirah itu dia ciri-cirinya tidak ada alif lamnya. Kalau isim jamid, apa sih isim jamid itu? Isim jamid itu dia asal katanya dia format katanya tidak punya asal katanya. Contoh kata rojulun. Nah, dia termasuk isim jamid soalnya emang dari awalnya kata rojulun tuh emang rojulun. Bedanya kalau nama Muhammad
Kalau nama Muhammadun dia bukan termasuk isim jamid karena kata Muhammadun itu berasal dari kata hamida. Nah, jadi yang termasuk isim jamid itu adalah kata yang tidak mempunyai asal sebelumnya. Seperti itu. Nah, contoh dari kaidah pertama itu seperti ishtaro itu so'an tamron, telah membeli siapa saya satu sok kurma kering. Nah, berupa isim jamid dan nakir dengan bentuk nakiroh. Nah, ini kaidah pertama itu harus nakiroh, dia nggak boleh ada alif lamnya, nggak boleh ishtaro itu so'an atamro. Nah, ini dia bentuk nakiroh dan isim jamidnya. Seperti itu. Kaidah yang kedua, di mana ada tamyiz pasti ada mumayaz. Selanjutnya saya akan membahas tentang pembagian mumayaz itu sendiri. Jadi mumayaz itu dibagi menjadi dua, mumayaz malhuz dan malfuz. Sama. Jadi mumayaz malhuz itu adalah sesuatu yang terkandung dalam jumlah mufidah tanpa terucap langsung. Maksudnya kita mengucapkan suatu kalimat jumlah mufidah tapi langsung dapat dimengerti gitu apa maksud kesamaran dari zat itu. Tuh. Contohnya itu adalah kasura Usmanu malan, telah banyak Usman apanya, hartanya. Nah, ini adalah termasuk mumayaz malhuz, maksudnya terkandung dalam jumlah mufidah tanpa terucap langsung, jadi langsung dipahami gitu apa kesamaran dari jumlah mufidah ini. Nah, diperjelas sama tamyiznya. Nah, ini malan adalah bentuk tamyiznya. Kasura Usmanu, kalau misalkan ditanya kasura Usmanu, Usman banyak apanya nih yang banyak? Bisa rumahnya, bisa hartanya, bisa anaknya, atau bisa keluarganya. Nah, jelasin bahwa Usman itu mempunyai banyak harta. Seperti itu. Dan kalau mumayaz malfuz adalah sesuatu yang terucap dalam jumlah mufidah, tapi dia ada bilangan adat ma'dudnya, ada bilangan-bilangannya. Jadi di kalimat atau jumlah mufidah itu ada angka-angkanya. Contohnya itu ja'a sama nuna contoh mumayaz malfuz itu ada di ja'a sama nuna rojulan.
telah datang 80 orang laki-laki. Nah, mumayyiz malfuz ini diidentikan dengan masuknya suatu angka-angka atau bilangan dalam jumlah mufidah itu sendiri. Telah datang 80 orang laki-laki. Nah, ini dia tamyiznya. Nah, seperti itu. Dan mumayyiz malfuz ini biasanya berupa takaran, timbangan, istilah-istilah area, ukuran, jarak, atau adat makdud. Seperti itu. Ya, saya akan menerangkan kaidah-kaidah adat makdud itu sendiri untuk mumayyiznya. Jadi si adat makdud ini punya ketentuan yang mana i'rabnya itu di mana harus kasroh, di mana harus nasab, jar, atau marfu. Jadi ada aturan-aturan tertentunya. Nah, untuk bilangan 11 sampai dengan 99 ketentuannya harus mufrad mansub. Nah, untuk ketentuan 11 sampai dengan 99 harus mufrad mansub. Contohnya Contohnya, ra'aitu ahada asyara kaukaban. Nah, saya melihat 11 bintang. Nah, di sini ada angka 11. Ahada asyara itu 11. Nah, si tamyiznya harus mufrad mansub. Nah, ini saya telah melihat 11 bintang. Jadi harus dinasabkan mufrad tapi dinasabkan. Dan kaidah kedua, angka dari 3 sampai 10. Nah, itu harus jamak majrur. Contohnya safartu sab'a layalin wa samaniyata. Nah, contoh dari kaidah angka 3 sampai 10 adalah safartu sab'a layalin wa samaniyata ayamin. Saya berpergian selama 7 hari dan 8 malam. Nah, ini angka 7 dan ini angka 8. Berarti termasuk kaidah nomor 2 ini. Berarti si tamyiznya harus jamak majrur. Layalin itu adalah asal kata dari bentuk lailun. Kalau di jamak majrur jadinya layalin, tanda j-nya menggunakan kasroh. Dan ayamin itu adalah mufrad dari kata jamak asal katanya dari kata yaumun. Kalau di jamak majrur berarti ayamin tanda majrurnya menggunakan kasroh. Seperti itu. Lanjut, dan kaidah adat makdud yang terakhir itu bilangan 100, 1000 dan kelipatannya. Nah, contohnya itu ada di Isanati.
bilangan 100, 1000 dan kelipatannya, kaidah tamyiznya menggunakan mufrad majrur. Contohnya, fisanati khamsati wasituna wasala sumiati yaumin. Nah, dalam setahun ada 365 hari. Nah, kata angka 365 hari ini berarti menggunakan kaidah 100, 1000 dan kelipatannya. Nah, berarti si tamyiznya ini, si yauminnya ini harus mufrad majrur. Berarti asal kata dari yaumi ini kan yaumun. Berarti saat dia berada di kaidah nomor 3 ini, kata yaumun harus diganti jadi yaumin, dijerkan, bukan dirofakan. Seperti itu. Alhamdulillah, pembahasan di bab tamyiz ini telah diselesaikan, dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari para teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Siti Soliha. Saya ingin bertanya kepada Aura. Aura, tolong sebutkan 3 contoh tamyiz dalam ayat Al-Quran. Terima kasih, Aura. Ya, terima kasih kepada para penanya, dan sekarang akan kita bahas pertanyaan pertama dari saudara Siti Solihah. Bagaimana penerapan atau contoh tamyiz di dalam Al-Quran itu sendiri kan? Jadi beberapa contohnya itu ada di 3 surat ini. Yang pertama ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 51, Quran surat Al-Baqarah ayat 165, dan Quran surat Yusuf ayat 4. Nah, teman-teman sekalian boleh membuka Al-Qurannya masing-masing. Nah, sekarang kita bahas di Quran surat Al-Baqarah ayat 51 berbunyi, wa iz wa'adna Musa arba'ina lailatan. Nah, di sini yang jadi tamyiznya mana nih? Nah, dan ketika telah dijanjikan kepada kami Nabi Musa 40 malam. Nah, lailatan. Jadi tamyiznya itu ada di kata lailatan, soalnya dia menjelaskan di jumlah mufidah sebelumnya. Nah, si mumayaznya ini artinya 40 malam. Seperti itu. Dan kaidah dan contoh kedua itu ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 165 yang berbunyi, walladzina amanu asyadu hubbalillah. Dan adapun kepada orang-orang yang beriman yang amat sangat apanya nih orang-orang beriman itu, nah dijelasin hubbalillah, amat sangat cintanya kepada Allah. Nah, inilah tamyiznya si hubban ini. Contoh ketiga itu ada di Quran surat Yusuf ayat 4. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Sesungguhnya aku melihat atau bermimpi melihat 11 bintang. Nah, ini tamyiznya, ini mumayaznya. Berarti ketika Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 apa nih, kan jadi pertanyaan, dan akhirnya dijelasin 11 bintang. Itulah yang menjelaskan kesamaran yang ada di jumlah mufidah. Seperti itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bertanya kepada Kang Materi, yaitu Aura Hasanah Putri. Dari yang tadi dijelaskan bahwa tamyiz itu berupa kesempurnaan zat atau menjelaskan kesamarannya jumlah mufidah. Jadi tamyiz itu apakah dia bentuknya selalu berupa sifat atau bebas bisa yang lainnya? Juga tamyiz itu sendiri kedudukannya sebagai apa? Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, selanjutnya pertanyaan kedua dari Kisma Dina Khalisa. Apakah tamyiz itu harus selalu sifat gitu kan? Dan
bagaimana kedudukan si tamyiz itu sendiri dan dalam jumlah mufidah. Nah, jadi sebenarnya tamyiz itu dia tuh menjelaskan zat yang ada di jumlah mufidah biar nggak ada kesamaran-kesamaran. Nah, si tamyiz ini dia bukan hanya sifat sendiri tapi bisa juga isim-isim seperti contohnya itu seperti ishtaro itu salah sunnah kitaban, saya membeli 30 buah buku. Nah, di sini tamyiznya nggak harus selalu berupa sifat, tapi bisa juga isim. Yang penting dia menjelaskan kesamaran yang ada di jumlah mufidahnya. Jadi kaidah tamyiz itu seperti maf'ul bih, tapi dalam bentuk tamyiz dan mumayyiz. Jadi tamyiz dan mumayyiz, jadi dia menjelaskan kesamaran yang ada di jumlah mufidahnya. Nah, seperti ini adat dan ma'dud, tamyiz dan mumayyiz, adat dan ma'dud, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Davia ingin bertanya mengenai tamyiz. Coba sebutkan contoh tamyiz di dalam Al-Quran selain yang menggunakan bilangan adat. Pertanyaan selanjutnya dari Davia Arifasehah, bagaimana contoh tamyiz itu sendiri selain yang adat ma'dud kan? Jadi contohnya itu ada di Quran surat Al-Anfal ayat 2 seperti ini. Ila tuliyat alaihim ayatul Nah, contohnya itu ada di Quran surat Al-Anfal ayat 2 yang berbunyi wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatsum imana, dan apabila dibacakan kepada kalian ayat-ayatnya maka bertambahlah apanya, keimanannya. Nah, imanan ini dia menjelaskan buat kalimat sebelumnya, karena apabila dibacakan ayat-ayatnya maka bertambah apanya nih, kan bisa aja bertambah dosanya atau pahalanya atau keimanannya. Nah, akhirnya dijelasin bahwa apabila dibacakan kepada mereka maka bertambahlah keimanannya, seperti itu Davia. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan kepada para penanya. Semoga video pembahasan tersebut dapat membawa kebermanfaatan bagi kita semua. Mari kita tutup pembahasan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih dan semoga bermanfaat.